Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Selamat datang di Matematika 100. Masih pada bab pecahan, di video kali ini kita akan berdiskusi pecahan. Tetapi sebelum ke materi, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Video sebelumnya, kita sudah berdiskusi mengenai cara menyederhanakan pecahan, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima, sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima lain. Oke, di sini saya mempunyai satu loyang pizza. Pada kasus pertama, satu loyang pizza ini akan dimakan dengan 2 orang, yaitu dengan cara membagi 2 bagian pizza. Bagian pertama dan bagian kedua. Satu orang akan memakan satu bagian pizza dari 2 bagian. Jika kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi 1/2. Pada kasus kedua, 4 orang akan memakan satu loyang pizza ini dengan cara membagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Satu orang akan memakan satu bagian dari 4 bagian. Maka dalam bentuk pecahan kita tulis 1/4. Pertanyaannya adalah, potongan manakah yang paling besar? Pada kasus pertama, satu orang akan memakan satu bagian dari 2 bagian. Seperti ini. Dalam bentuk pecahan, kita tulis 1/2. Pada kasus kedua, satu orang akan memakan satu bagian dari 4 bagian pizza. Seperti ini. Dalam bentuk pecahan, kita tulis 1/4. Kita lihat, pizza dengan 1/2 atau 1/2 pizza luasnya lebih besar dari pizza 1/4. Sebaliknya, 1/4 pizza luasnya lebih kecil dari pizza 1/2. Oleh karena itu, 1/2 lebih besar dari 1/4. Sebaliknya, 1/4 kurang dari 1/2. Saya mempunyai belah ketupat. Belah ketupat ini mempunyai daerah arsir 3 bagian dari 4 bagian. Jika kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi 3/4. Selanjutnya, saya mempunyai belah ketupat yang mempunyai daerah arsir 1 bagian dari 4 bagian. Jika kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi 1/4. Kira-kira mana sih yang lebih besar atau yang lebih kecil? Atau apa hubungan dari 3/4 dan 1/4? Nah, 3/4 memiliki daerah arsir yang lebih luas atau lebih besar dari daerah arsir 1/4. Oleh karena itu, 3/4 lebih besar dari 1/4. Kesimpulannya adalah, berdasarkan gambar, pecahan 3/4 lebih besar dari 1/4 karena mempunyai daerah arsir lebih luas. Satu per 4 memiliki luas daerah arsir yang lebih kecil dari luas daerah arsir 3/4. Kesimpulannya adalah pecahan 1/4 lebih kecil dari 3/4 karena mempunyai daerah arsir lebih sedikit. Daerah arsir itu yang kita warnai pink ya. Selanjutnya, saya mempunyai
persegi panjang yang sudah dibagi menjadi 8 bagian dan terdapat 4 bagian daerah arsir. Jika kita tulis dalam bentuk pecahan, daerah arsir itu adalah 4/8. Selanjutnya, saya mempunyai persegi panjang yang sudah dibagi 6 bagian dengan 3 bagian daerah arsir. Jika kita tulis dalam bentuk pecahan, daerah arsir tersebut 3/6 dari daerah persegi panjang. Apakah hubungan dari 4/8 dan 3/6 sama dengan? Iya, karena 4/8 memiliki luas daerah arsir yang sama seperti daerah arsir 3/6. Maka 4/8 sama dengan 3/6. Selain itu, ternyata 4/8 memiliki nilai yang sama dengan 3/6. Jika kita bagi pembilang dan penyebut 4/8 dengan bilangan prima 4 akan menghasilkan 1/2. Sama halnya dengan 3/6. Jika kita bagi pembilang dan penyebut 3/6 dengan bilangan prima 3 akan menghasilkan 1/2. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan gambar, kedua pecahan tersebut memiliki luas daerah arsir yang sama luasnya dan kedua pecahan tersebut memiliki nilai yang sama. Jadi bagaimana membandingkan pecahan pada gambar? Berdasarkan tadi, yang pertama, jika daerah yang diarsir lebih luas, maka akan bernilai besar. Jika daerah yang diarsir lebih sedikit, maka akan bernilai lebih kecil atau kurang. Berilah tanda besar, besar dari, kurang dari, atau sama dengan. Jadi, apa itu membandingkan pecahan? Membandingkan pecahan adalah menentukan hubungan nilai antara pecahan yang ditandai dengan hubungan kurang dari, sama dengan, dan lebih besar dari. Sekian dari video kali ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan, baik soal dan materi, silakan tulis di kolom komentar atau kirim email ke nilaimatematika100@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.